Ya, pernyataan Pak Jokowi itu merupakan bentuk cuci tangan yang menggelikan. Karena kalau kita baca berita, PT IMIP itu kan diresmikan oleh Jokowi tahun 2015. Dan salah satu fasilitas dari PT tersebut adalah bandara. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Malio di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Udah lupa. Jadi ada orang yang meresmikan PT, tapi tidak ngaku meresmikan bandaranya. Ini ibarat ada orang yang meresmikan mall, tapi bilang saya nggak meresmikan toiletnya. Padahal itu bagian dari fasilitas di area tersebut. Maka cuci tangan itu semakin mencurigakan, karena itu pemerintah yang sudah mencabut izin internasional bandara tersebut, kami apresiasi, tapi itu tidak cukup, harus dilakukan investigasi siapa saja yang selama ini pihak-pihak yang diuntungkan, apakah bisa disebut selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu kecolongan. Masa iya negara 10 tahun kecolongan terkait PT tersebut. Jadi bentuk investigasi dan tidak usah dengarkan cuci tangan dari Jokowi yang tiap hari kerjanya saya lihat memang hanya mengklarifikasi gitu. Morowali ini adalah perampokan aset negara yang dilegalisasi oleh pemerintah dan DPR dan dilindungi oleh penguasa. Clear, oke? Dibebaskan dari pajak, bebas tenaga kerja asing, bebas cukai, bebas macam-macam. Sementara aneka tambang, Vale yang BUMN, yang berusaha yang sama tidak diberikan. Nikel juga itu ya? Nikel juga. Oke. Di wilayah yang sama. Oke? Di mana adilnya? Oke. Supaya kita pakai akal sehat aja. Mereka dibebaskan pajak selama 30 tahun, padahal bahannya tidak sampai 30 tahun habis. Jadi dia tidak pernah membayar apapun. Membayar apapun, sementara aneka tambang sama Vale dan tambang-tambang lain harus membayar. Terus akal sehat kita mengakui bahwa itu tidak lebih parah dari Freeport. Freeport selalu membayar. Tidak ada bebas bea, tidak ada bebas apa. Ini lebih parah. Oke? Nah, saya tidak membaca individu. Siapapun yang ini parah. Sangat parah. Nah, supaya publik paham, kalau ore itu tanah yang mengandung nikel, dibawa ke aneka tambang, dibawa ke Vale, maka bayar royaltinya itu sesuai hasil olahan. Maka royaltinya lebih mahal. Karena harganya sudah naik. Tapi kalau masuk ke IMIP, yang tadi juru bicaranya IMIP itu. Rekanan. Kalau masuk ke IMIP, maka hanya dihitung dari tanahnya. Karena pada saat masuk komplek IMIP, itu sudah negara lain. Itu sudah negara lain. Karena memang kawasan berikat. Nah, negara lain akhirnya jadi perusahaan ini tidak pernah membayar apapun ke negara karena yang membayar royalti itu adalah pemilik ore. Itu surga apalagi yang diberikan kepada perusahaan ini? Tidak pernah membayar ke negara. Tidak pernah membayar apapun. Apa yang saya temukan di sana? Saya pada saat itu saya sebagai ketua telah smelter nasional. Jadi semua smelter itu harus lewat saya. Harus lewat saya. Tim nasional penilaian smelter nasional. Kok ada smelter yang dibangun tanpa tahu saya? Terus saya cek. Kebetulan di rootnya tuh bekas dirjen perindustrian. Lu sebagai apa di sini? Karena lebih junior dari saya. Maksudnya saya lebih pejabat lebih senior dari dia. Di rootnya mantan dirjen perindustrian, Kementerian Perindustrian RI. Oke. Saya di root. Ini izinnya apa ini? Izin smelternya dari mana? Dari Kementerian Perindustrian. Ya, itu perselingkuhan izin. Gimana bukan Kementerian. Gimana penjelasannya? Nah begini, kan begini. Ya. Smelter itu baru boleh dibangun apabila ada IUP-nya. Izin usaha? Ada izin usaha pertambangan, ada tambang di belakangnya. Ini nggak ada tambangnya. Tapi smelter ada? Tapi dibangun smelter. Buat apa? Ya, nah, dengar dulu.
Setelah itulah muncul rekayasa kebijakan agar ini tercapai. Nah tentang bandara tadi, pada saat 2016 sudah ngomong ke saya, Pak bisa nggak saya dibantu membangun bandara khusus, nanti saya bahas lagi. Jadi kalau mau kamu berjalannya Morowali, saya Maret kemarin masih ke sana lagi, masuk Pak. Saya. Nggak smelter, kita belum tahu, mungkin banyak orang belum tahu. Ada smelter tapi nggak ada tambangnya. Untuk nggak ada apa? tambangnya. Sampai sekarang? Nggak, udah sekarang sama. Tapi smelter ada duluan. Ada sedikit. Nah, itu untuk apa? Kan janggal. Kan begini. Smelter itu pengolahan ya. Inilah dirancang kebijakan. Saya tanya begitu. Kenapa kau bangun smelter nggak ada tambangnya? Tenang aja bang, nanti akan keluar peraturan larang ekspor. Jadi dia sudah merencanakan bahwa ini pasti akan ke sana semua. Regulasinya diubah. Regulasinya itulah karena masyarakat menyatakan perampokan yang dilegalisir. Jadi regulasi diubah hanya untuk menguntungkan Cina. Nah, bisa saja. Nah, pada saat selesai jadi semua smelternya baru ditutup semua ekspor ore. Akhirnya coba kalau mohon maaf. Bentar. Ini supaya paham, karena mungkin nggak semua paham. Smelter dibangun, nggak ada tambangnya. Kan bayangannya tambang itu diolah di smelter itu. Tapi tambangnya nggak ada, smelternya udah dibangun. Nah ternyata ini untuk mengolah nikel-nikel yang lain. Diolah di sini dengan cara mengubah regulasi. Nah. Itulah kenapa kalau dengarkan isu kalau sekarang ada tambang di IMIP itu tapi sebenarnya tidak sebesar smelternya. Kapasitasnya beda, nggak nyambung tuh. Jadi yang lain pintu ekspornya ditutup supaya masuk ke smelter milik Cina itu. Nah, setelah itu saya bilang ceritanya. Di pembangunan smelter ini ada bintang 8. Tapi yang punya IMIP bintang-bintang juga, punya IUP. Akhirnya kerjasama bintang sebenarnya antara pemilik smelter dengan pemilik IUP. Itulah kenapa IUP banyak sekali bertebaran dan kita tahu semua siapa pemiliknya. Nah inilah saya katakan legalisasi perampokan. Ya Pak, di belakangnya kita tahu semua lah. Penguasa-penguasa. Itulah kenapa Presiden Prabowo teriak di DPR, hai para bintang, jangan lagi melindungi penambang. Bahkan kemarin baru berteriak juga, saya akan sikat pencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat maling-maling itu? Itu ada kaitan ke sini? Ada. Nah, saya masuk ini. Ada. Yang baru disampaikan di Sumatera kemarin, di Sumatera Barat. Ada. Nah, coba lihat. Nah, kita masuk. Jadi Pak Prabowo mengatakan kalian suka nggak kalau saya sikat maling-maling itu? Ada kaitan dengan ini? Ada. Dan itu sedang dilaksanakan oleh Syafri Samsudin. Syafri Samsudin muncul tuh bukan sebagai Menteri Pertahanan loh. Sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Ketuanya Presiden Prabowo. Nah, yang diperjuangkan Pak Syafri bukan kedaulatan pertahanan, kedaulatan ekonomi. Jadi datangnya dia ke Bangka Belitung, operasi militer tanda kutip 41.000 tentara di sana, itu operasi kedaulatan ekonomi. Bukan kedaulatan pertahanan. Datangnya ke Morowali, dia akan menyatakan kedaulatan ekonomi. Nah, kedaulatan ekonomi. Jadi tolong dilihat ini, bapak-bapak dan anak muda sekarang. Sekarang Prabowo sedang berperang mempertahankan kedaulatan ekonomi. Dan itu kita harus dukung karena memang ekonomi ini sudah dirampok oleh mereka. Nah, jadi Bentar, kalau seandainya ini terjadi tadi ada smelter terus kemudian nikel-nikel itu dipaksa karena regulasi diubah kan, dipaksa untuk diolah di smelter itu yang untung Cina. Jelas. Saya cerita begini. Pada saat masuk ke sini, saya mengutip pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa kita ramah investasi. Oke, setuju. Sayangnya dia mengkasih contoh bahwa IMIP dikasih bandara karena mau bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Padahal dua negara ini nggak punya nikel. Kan dia mau ngejar nikel. Sementara dia kasih contoh negara itu. Nah sekarang begini. Investasi itu contohnya kalau umpamanya, saya ulangi lagi tadi. Kenapa Antam tidak dikasih bebas pajak, kenapa bebas bea? Kenapa anak kecil baru datang ini tahu dikasih bebas pajak, bebas bea?
Kenapa Vale yang 20-an tahun tidak dilakukan yang hal Dan milik negara. milik negara? Terus saya menyatakan ini kebijakan bagus. Saya berani menyatakan seorang pengambil kebijakan yang memberlakukan ketidakadilan dan mengistimewakan seseorang dan merugikan negara itu adalah pengkhianat. Berarti kalau memang ada keterlibatan atau ada kesalahan, berharap Pak Jokowi juga bertanggung jawab gitu. Iya, tentu saja informasi yang kami dengar ada dugaan keterlibatan orang-orang sekitar Jokowi terkait bandara tersebut gitu. Kami mendengar informasi itu, makanya perlu investigasi agar ada kepastian terkait masalah tersebut. Karena ini betul kata Menteri Pertahanan, ini bentuk dari pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Ini seperti republik dalam republik dan itu sangat membahayakan gitu. Oke. Yang kedua ini kan juga lagi ramai soal ada pernyataan dari PSI yang bilang bahwa posisi Pak Jokowi di partai dipertanyakan, padahal di satu sisi ada nenek-nenek yang masih menjabat sebagai ketua umum partai. Nah, kalau dari PDI sendiri melihat ini seperti apa? Karena kan indikasinya ini menyinggung Ibu Megawati. Pertama, kita melihat bahwa pernyataan tersebut adalah bentuk merendahkan terhadap seorang perempuan. Kalau itu benar untuk Ibu Megawati, karena perempuan yang masih kuat, yang masih powerful disebut dengan nenek-nenek. Nenek-nenek itu kan dalam arti penghinaan. Nenek-nenek dalam arti netral, usia ya tentu saja Ibu Megawati punya cucu dan bisa disebut dengan nenek-nenek, benar. Jokowi juga kakek-kakek karena dia juga punya cucu. Kalau itu dari sisi netral sih tidak masalah. Tapi kalau dalam bentuk penghinaan ya, seakan-akan perempuan itu nggak berdaya dan sebagainya, itu yang bagi kami bentuk penghinaan. Tapi kami yakin Ibu Megawati tidak akan merespon serangan personal dan sudah kebal terkait serangan-serangan personal tersebut. Yang kami tangkap ini kan upaya dari Ahmad Ali melindungi dirinya ya dengan terus menyerang PDI Perjuangan. Sepertinya dia ingin menjadikan sebagai tameng agar selamat dari kasus-kasusnya di KPK. Yang kita tahu bulan Februari KPK merampas, menyita 3,4 triliun uang dari rumahnya, ada juga barang-barang mewah dan sampai saat ini nggak ada kabarnya. Ya. Dan itu bagi kami dengan membela Jokowi dia merasa akan selamat dari kasus-kasusnya di KPK. Itu kalau kami melihat seperti itu. Tapi PDI sendiri melihat sindiran dari Ahmad Ali ini menyikapinya santai saja. Kami santai saja dan kami juga hanya ingin ungkap bahwa di situ memang ada tujuan-tujuan tertentu ya. Itu yang saya sebut semakin keras mereka ngebelain Jokowi, semakin ingin selamat dari kasusnya di KPK. Itu kami melihat gitu.